Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana salah satu tersangka klaster pertama kasus ijazah Pak Jokowi dan juga sepertinya orang ini merupakan petinggi dari TPUA. Tapi bukan Egy Sujana ya. Pak tua ini bernama Rizal Fadila. Yang ketika dia berpidato dalam sebuah forum gerombolan pembenci Pak Jokowi, Pak tua ini sepertinya sedang kerasukan jin. Nah, jinnya itu yang sering membisikkan Tifa sebuah peristiwa ke depan, ilmu-ilmu terbaru, bahkan bisikan mengenai kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Dan ini pernah diungkap oleh Bang Faisal Assegaf. Ya, dia mengatakan kalau Tifa katanya mendapatkan bisikan goib sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Waduh. Selain itu teman-teman, saya punya tayangan di mana sepertinya Partai Banteng ini mulai rungkat dan mulai carut marut gitu. Karena salah satu acaranya di Jawa Timur itu berakhir rusuh. Ya, untung kalau nggak lempar-lemparan kursi ya kan. Dan juga salah satu kader terbaik di Jawa Tengah itu mundur teman-teman. Apakah ini bukti atau indikasi bahwa partai ini semakin jatuh, semakin tertinggal, semakin akan rungkat di 2029 nanti? Nah, dan lagi saya punya tayangan di mana Suginur lagi-lagi mengingatkan kita bahwa dia akan mencium kaki Pak Jokowi beserta dengan keluarganya kalau ijazah Pak Jokowi terbukti asli. Ayo sekarang cium dong. Ini kan sudah dibuka oleh Polda Metro, ijazah SMA S1 ada. Nah, terakhir teman-teman, kita akan menyimak sebuah tayangan di mana kuasa hukum Pak Jokowi membungkam habis-habisan Kosinudin sampai Kosinudin tidak bisa berkata apa-apa lagi teman-teman. Kasihan banget pengacara ini. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Apakah ini sebuah pertanda? Kacau loh. Jokowi ini manusia pengabdi jin. Klinik, saudara-saudara sekalian. Klinik, temennya jin. Kerasukan kawan ini. Minal jin, wanas. Dua mana nama digabung. Aing maung. Gitu ya. Itu. Jadi udah depresi kayaknya kawan ini ya. bagaimana kita bisa toleran pada perilaku begitu? Proyek wush. Apalagi banyak kalau proyek mah. Kerasukan IKN, ini loh. PSN, ya, Rempang, Kerasukan orang ini teman-teman. Nikel, Timah. Ruangan itu penuh sesak. Puluhan lawyer hadir untuk mendukung kami. Tapi tiba waktunya, pada saat kami menjadi tersangka, Waduh. ruangan ini terisi cuma setengahnya. Kasihan Ya. banget ya. Jadi sebetulnya ya seperti itulah sebuah perjuangan. Perjuangan itu berat sekali. Berat. Saya adalah seorang ahli prediksi. Ahli prediksi. Saya ini prediktor. Ilmu saya adalah ilmu tentang memprediksi. Riflai Harun tak bisa membela Dokter Tifa yang dapat bisikan alam Tifa gaib. sendiri katanya, ini saya perlu klarifikasi dan konfirmasi ya. Tifa sendiri mengatakan dia sudah mendapat petunjuk dari alam gaib, yakin bahwa ijazah ini palsu. Ya udah, pakai kepercayaan dan keyakinan itu masuk ke jalur hukum. Ya. Semua pintu mediasi nggak penting di jalur hukum itu. Kenapa? Anda punya barang bukti, Anda yakini fakta, tapi Anda masih mau buka restoratif justice dan lain-lain. Nggak penting lah. Saya mau lihat pengadilan itu berjalan supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Betul banget ini. Tiba-tiba WA-nya admin kedatangan banyak sekali WA-WA tidak diundang dan
ada admin yang lapor ke saya, juga banyak komen-komen di medsos yang menanyakan saya, ya intinya nyinyir ya intinya. Ini yang komen mungkin Bangsa Termul. Kok nyinyir Itu sih? ijazahnya sudah ditunjukkan, apakah masih siap mencium kakinya Jokowi dan seterusnya bla bla bla. Cium dong. Nanti saya tampilkan komennya nanti ya. Cium Saya nggak mau dong. Laki-laki itu yang pakai dipegang omongannya. apa namanya Cium menanggapi dong. dengan video ya, saya nggak mau. Saya tampilkan sekilas saja, kurang lebih ya seperti inilah. Banyak komen-komen seperti itu. Lagi justru di terakhir-terakhir ini kami melihat malah terjadi ada upaya penundaan gitu ya, perlambatan yang dilakukan oleh para tersangka, di mana salah satu kekecewaan kami adalah pada saat pemeriksaan tersangka berjanji akan mengajukan saksi dan ahli. Setelah lebih dari sebulan tak kunjung juga diajukan, bahkan malah meminta gelar perkara khusus. Sehingga buat saya ini justru ada upaya menunda-nunda, memperlambat gitu ya, sehingga memang sebaiknya adalah berikan kesempatan terakhir untuk upaya mengajukan mengulur saksi. ya, oke. Betul, terlihat sekali karena sejak pemeriksaan tersangka sebulan kemudian tidak ada satupun saksi dan ahli yang diperiksa gitu ya. Oke. Saya nggak ngerti persoalannya di penyidik atau di apa namanya ahlinya itu sendiri ya. Tapi bagaimanapun waktu terus berjalan, ini sudah mau berganti tahun, mau kapan lagi dijalankan, sehingga kemarin pun saya minta ini semua sudah cukup clear. Ombudsman juga sudah melihat, Wasidik termasuk juga Mabes juga sudah melihat bahwa ini sudah oke. Tinggal lanjut ke persidangan. Dan satu hal yang cukup menarik, yang dilempar kemarin digelar juga sebenarnya sesuatu yang tidak berkaitan. Contohnya membahas perkara di Mabes, membahas perkara ada laporan yang tidak masuk. Jadi tidak ada hal yang substansial. Dan menurut saya, apalagi sudah kemarin ijazah dibuka Yang dicatat adalah upaya untuk mengulur-ngulur waktu ya. Saya mau ke Bung Hozin. Dua permohonan kubu Anda kan sudah dipenuhi penyidik. Yang pertama adalah soal gelar perkara khusus, kemudian kedua diminta untuk memperlihatkan ijazah asli. Tapi kenapa kubu Anda masih ribut, malah sekarang bergeser lagi ke soal pas foto? Banyak yang menilai ini adalah upaya untuk bisa Jokowi itu mau main pendek atau mau main panjang? Hey, Roy Panci, Bang Babi, kamu sudah dibilang ya, kamu itu cuma remah-remah, ya, itu masih bahasa halus dia bilang ya. Baru situ bilang kamu masih ramah-ramah. Saya bilang kamu ya cuma sampah, bahkan sampah ya yang sudah dibuang di jamban. Oke, bukan sampah yang masih bisa didaur ulang, bukan. Sampah yang sudah dibuang orang di jamban itu tuh, yang kuning-kuning itu. Repanci ya. Jadi kamu jangan merasa kamu ini ya orang yang sudah hebat ya. Dan kamu ya tidak akan lama lagi prosesmu yang sudah jadi tersangka itu akan segera naik ya P21 nanti, dan kalian masuk di persidangan. Dan saya yakin ketika mulai ya persidangan P21, kau sudah pasti akan ditangkap pakai baju oranye kau. Kau bilang Jokowi itu mau main panjang apa mau main pendek? Kalau maumu kan main panjang kan, artinya biar cuan cair terus kan. Tapi tidak akan panjang kau ya, karena ketika nanti kau masuk di jeruji besi selesai kan, cuan udah nggak ada lagi tuh. Ya, donaturnya sudah menganggap kamu sebagai jamban yang dibuang itu ya, di jamban itu. Ya, Roy Panci ya. Untuk semua pendukung Roy Panci, kalian semua manusia-manusia pukima, anak asuh, ya, binatang semua. Sampaikan kalian video saya ke Roy Panci ini. Atau kalau kalian ya ada mungkin yang bernyali ya, coba kalian atur ya ringnya saya dengan Roy Panci ini untuk duel di atas ring ya. Saya ingin sekali rontokin giginya ini nih, Roy Panci anak babi ini ya. Jadi kalian pendukungnya silakan sampaikan kalian video saya ini ke dia, ke junjungan kalian itu ya, si manusia bangsat kima ini ya. Kalian juga semua tuh pendukung Roy Panci itu bagi saya bangsat ya, anak babi kalian semua itu yang selalu mengatakan dia ini ya hebat, pintar. Padahal kalian karena goblok, karena tolol ya. Karena tidak ada penelitian itu dilakukan dengan meneliti yang palsu-palsu. Dalam metode penelitian ya, dimanapun di muka bumi ini, yang diteliti itu adalah objek aslinya ya. Jadi kalian
karena kalian manusia tolol, karena kebencian terhadap Pak Jokowi, kalian jadi idiot, jadi bego semua, ya, pukimak kalian semua itu. Ya, mudah-mudahan kalau Pak Roy tadi kan bilang, nah ini adalah kesempatan nih buat Pak Roy untuk menggalang dukungan yang lebih besar, tapi sepertinya Pak Roy bilang tidak Demokrat. Woi, paten betul nih Pak Roy ini lama-lama gitu loh. Tapi ya mudah-mudahan Pak Roy, ya saya Pak Roy tentunya sama-sama menantikan lah hasilnya gimana. Karena kan proses hukum sedang berjalan. Mudah-mudahan apapun yang terbaik, wayangnya juga bawa aja Pak Roy. Saya nggak tertarik juga bawa panci untuk show ini. Waduh. Kalau Pak Roy mau nyenggol orang, Pak Roy disenggol jangan ngomong dong. Oke, bahkan Bang Faldo ditanggapi semua karena dalam buku Black Paper begitu. Ada yang sudah menjelaskan, kepolisian sudah menjelaskan. Tapi Pak Roy juga pengen bikin pembuktian sendiri. Ya ini kan biar publik yang nilai nih. Setuju. Yang asli itu kan yang dikeluarkan kampus sudah ngasih statement, polisi juga. Mas Gibran juga udah pernah nunjukin ijazahnya, nggak kelar juga Mbak ini. Mana? Still ada. Ini pasti akan terus digulung Pak Roy untuk menggalang dukungan. Tapi yang bikin saya agak kecewa, Pak Roy menolak dukungan Demokrat secara terbuka. Bukan menolak, terserah saja orang mau dukung silakan. Kasihan Demokrat kalau dituduh-tuduh. Gitu. Jadi saya Mbak Tisa, yakinlah Pak Roy kan jalan dengan kakinannya, dengan penelitiannya. Saya percaya Pak Roy kan dokter, pasti punya metodologi. Kan? Iyalah. Ujungnya nanti sampai kesimpulan dan kesimpulannya asli pun tolong dipublikasikan. Pasti. Ya, proses peradilannya yang dijalankan tolong dihadapi dengan baik. Pak Roy, dampak dari langkah yang Pak lakukan sekarang ini akan menjadi pelajaran untuk semua orang bahwa hati-hati kalau kuliah ke luar negeri, mau maju pilkada, semoga nggak ketahuan sama Pak Roy Suryo. Saya punya anak lagi sekolah, saya bilang, kamu nanti ya kalau mau maju pilkada ya, tolong ya, jangan sampai digugat sama Pak Roy Suryo. Mungkin juga kuliah di UGM, nah nanti mungkin hati-hati. Selama menjadi target Pak Roy, semuanya dibilang pastu. FX Hadi Rudiatmo resmi mengundurkan diri dari jabatan pelaksana tugas, PLT, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Pengunduran diri itu disampaikan melalui surat tertulis kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, tertanggal 17 Desember 2025, dan telah diterima seluruh 35 DPC PDIP Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Dalam suratnya, FX Rudi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, sekaligus permohonan maaf kepada Ketua Umum. Ia menyebut alasan pengunduran diri karena merasa tidak mampu menjalankan tugas sebagai PLT Ketua DPD secara optimal. Sementara organisasi membutuhkan kepemimpinan yang lebih kuat demi menjaga soliditas partai. Orang kan banyak yang ingin memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Balik tema ini nih penting. Iya kan? Iya kan? Terus sekarang Pak Pratik jadi ketua SC. Ibaratnya kita kata Pak Prabowo, ayo lo. Mau ngomong apa? Iya. Terus ada yang tiap sebentar berteori ini harus bisa, ini segala macam. Pak Prabowo sedang merencanakan untuk menghabisi ini. Kirim Mas Gibran ke G20. Iya. Ini kan Pak Prabowo udah ngasih sinyal, nggak ada nih teori kalian. Nggak betul nih teori kalian ini, nggak betul. Tapi orang yang berteori kayak gitu kan dia nggak puas, dia cari lagi lain. Wah ini, ya ini, gitu-gitu aja terus. 2 minggu semua umurnya banget. Iya, habis sudah selesai aja. Iya, umur isunya maksudnya ya. 2 minggu doang. Isu. DJ Doni ABG anak baru gede. Siapa yang lo mau katain? PSI gitu. PSI itu banyak. Gue juga PSI. Hah? DJ botak. Tolol. DJ nggak punya malu. DJ nggak laku. DJ narkoba. Kenapa lo tolol-tololin? Gue nggak tolol. Orang PSI nggak ada yang tolol. Ya DJ Doni, kalau lo nggak seneng, lo datang nih. Ini kantor gue tuh. Ya. Lo datang ke ruko gue di Duta Bintaro. Ya, di Tangerang Selatan, ruko Duta Bintaro, Blok AA1 nomor 2, Paku Jaya. Serpong Utara. Lo kayak kemarin so jago banget, dari kemarin orang ditantang-tantangin semua. Emang gue ada urusan apa sama lu? Hah? Sekarang lu nyenggol lagi partai gue. Gue tunggu lo ya. Kalau mau debat doang. Kalau ribut mah jangan deh lo. Lo anak bocah baru kemarin. Nggak bakal ngimbang ribut sama gue. Ya, gue tunggu ya tuh alamat ruko gue udah kasih. Kita debat, tapi yang profesional, jangan goblok-goblokin orang. Sampai partai-partai gue dilecehkan ya. Jangan ya. Kalau lo nggak ngerti juga, keplak lo. Gue sikat lo, DJ Doni ya. Jangan bikin gue emosi. Ya, DJ Doni gue tunggu lo. Ya. Kalau lo kurang puas, DM gue di TikTok. Kita ketemu, kita debat. Tapi yang sopan, yang santun ya. Oke? Jangan sampai lo DJ lu nge-DJ aja sih, kenapa sih?
Lu tenggak tuh alkohol sampai 2 galon gitu. Kalau udah mabok jangan rese di luar. Basiannya keluar-luar lo. Nah, habis nge-DJ mabok, basiannya keluar-luar. Jadi lo siapa wajib tantangin ya. DJ Doni ya, gue tunggu. Makasih. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sedangkan Bang Bonatua ini, beliau bukan menyatakan palsu, tapi menyatakan bahwa berdasarkan ya penelitiannya, ijazah Pak Jokowi itu tidak ada. Jadi ketika dia mengatakan tidak ada, saya menggali lagi. Artinya ini berbeda dengan Roy Suryo. Walaupun memang ending-endingnya ya sama-sama aja. Apakah tidak ada atau tidak pernah ada? Itu pertanyaan saya. Karena kalau tidak ada, bisa jadi dia belum menemukan bahwa ijazah itu ada. Tapi kalau tidak pernah ada, artinya dia sudah meyakini dari hasil penelitiannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah ada. Nah ini dua hal yang berbeda pun saya bilang. Tapi Bang Bona mengatakan sebenarnya dari penelitiannya itu tidak ada, bukan tidak pernah ada. Nah kalau tidak ada, apakah benar-benar sudah final bahwa hasil penelitiannya menyatakan itu tidak ada? Beliau mengatakan final. Saya tanya, sudah dikunci? Sudah. Tapi ternyata dalam perbincangan, ya, jadi teman-teman yang belum menonton silakan tonton lagi. Ini bisa berubah ternyata. Jadi sesuatu yang menurut Bang Bona ini sudah final hasil penelitiannya, yang sudah dikunci bahwa ijazah Pak Jokowi tidak ada, itu ternyata bisa berubah menjadi ada dan asli. Sebenarnya yang dilakukan oleh Bang Bonatua ini masih sangat-sangat prematur, ya, masih sangat-sangat lemah. Jadi penelitiannya itu penelitian yang sangat-sangat prematur. Kenapa? Karena dari satu sisi beliau mengatakan bahwa ini sudah dikunci hasil penelitiannya, tapi di sisi yang berbeda, ya, dalam diskusi dia menyatakan bahwa ini bisa berubah. Ya, jadi dalam perbincangan itu terlihat bahwa Bang Bona sendiri tidak meyakini hasil dari penelitiannya, ya, dan di mana dia pun mengakui bahwa hasil penelitiannya itu akhirnya mengarah kepada apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi tidak salah Agus Wahyu dan pemirsa OTT yang lain melihat bahwa sebenarnya Bonatua ini punya atau terafiliasi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan agak ngeri-ngeri juga ya, orang-orang yang menyemprot habis-habisan Roy Suryo dengan ucapan-ucapan yang sedikit agak kasar, yang sedikit agak, bukan agak, tapi sangat merendahkan. Tapi ya mungkin itulah ungkapan kekesalan seseorang, ungkapan dari kejengkelan seseorang dengan perilaku-perilaku Roy Suryo selama ini terhadap Pak Jokowi, yang dimana dia mempermalukan Pak Jokowi dengan penelitian abal-abalnya, dimana Roy Suryo mempermalukan Pak Jokowi serta keluarganya dengan kaos-kaosnya. Ya ini kan sebuah hal yang memang mengundang reaksi netizen. Dan kalau ada netizen yang bereaksi sangat keras, ya itu sangat wajar teman-teman ya. Apalagi Pak Jokowi ini kan bisa dibilang salah satu presiden yang banyak sekali pendukungnya. Bahkan setelah beliau tidak menjabat pun ya rumah beliau masih ramai teman-teman. Jadi wajar jika ya omongan-omongan kayak tadi itu keluar lah ya. Dan tadi Bung Valdo Maldini, waduh, mengatakan bahwa saya tidak tertarik bawa panci ya kan. Ini Valdo Maldini kalau ngomong ini seakan-akan mempermalukan Roy Suryo dengan cara halus teman-teman. Tapi Roy Suryo nggak sadar kalau dia dipermalukan. Itulah ya kualitas seorang peneliti yang cuma ngaku peneliti gitu. Dan gimana menurut kalian tentang Rijal Padilla yang ngamuk-ngamuk, yang kalau saya lihat sih emang bener-bener kerasukan teman-teman. Nggak tertolong lagi kayaknya orang ini. Sudah sulit untuk kita selamatkan. Ya mungkin kejiwaannya kali ya. Apalagi Tifa. Aduh, ahli prediksi lah, dapat bisikan goib lah. Aduh, emang gak jelas orang-orang ini. Ditambah lagi si Suginur, cium kaki Pak Jokowi. Ya cium dong nanti kaki Pak Jokowi ya kan. Kita tunggu tayangan spektakuler akan mencium kaki Pak Jokowi. Karena kemungkinan besar para peneliti abal-abal ini, para tersangka ini yang klaster kedua ini akan dipenjara sampai mereka tua teman-teman. Aduh. Dan gimana menurut kalian tentang Partai Banteng? Coba kalian komen di bawah ya. Apakah Partai Banteng ini benar-benar akan rungkat?
benar-benar akan tenggelam di 2029 dan benar-benar akan ditinggal kader-kadernya ya, karena acaranya tadi tuh ribut, chaos, ngamuk ya kan. Duh, udahlah teman-teman, capek saya ngeliat orang ini. Dan mungkin orang-orang yang selama ini berpikiran bahwa Pak Prabowo akan menendang Mas Wapres Gibran, akan mengasingkan Mas Wapres Gibran, akan menyingkirkan orang-orang Pak Jokowi dari kabinet, ya mungkin itu hanyalah khayalan semata ya. Karena dari perilaku Pak Prabowo, dari instruksi-instruksi Pak Prabowo, bisa kita lihat bahwa Pak Prabowo memang benar-benar memberikan sebuah pelajaran penting kepada Mas Wapres Gibran, memberikan pengalaman yang sangat luar biasa kepada Mas Wapres Gibran, dan memberikan tugas-tugas penting kepada Mas Wapres Gibran. Ini bentuk apresiasi, dan saya pikir Mas Wapres Gibran sangat luar biasa. Beliau bisa belajar banyak dari Presiden Prabowo Subianto. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.